Assalamualaikum teman-teman. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Jujur, Santun, Malu, dan Toleransi. Selamat menyaksikan. Materi pertama yaitu materi tentang jujur dan santun yang disampaikan oleh Farah Widya Cahyanti. Selamat menyaksikan. Akan menyampaikan makalah tentang jujur, santun, malu, dan toleransi. Yang pertama, jujur. Pengertian jujur. Sifat jujur merupakan faktor terbesar tegaknya agama dan dunia. Kehidupan dunia tidak akan baik, dan agama juga tidak bisa tegak di atas kebohongan, khianat, serta perbuatan curang. Jujur dan mempercayai kejujuran merupakan ikatan yang kuat antara para rasul dan orang-orang yang beriman dengan mereka. Seharusnya sifat jujur juga menjadi identitas seorang muslim. Katakan bahwa yang benar itu adalah benar dan yang salah itu salah. Jangan dicampur adukan antara yang hak dan yang batil. Jujur adalah kesesuaian sikap antara perkataan dan perbuatan yang sebenarnya. Apa yang diucapkan memang itulah yang sesungguhnya, dan apa yang diperbuat itulah yang sebenarnya. Sebagaimana firman Allah SWT, Bismillahirrahmanirrahim, wala talbisul haqqa bil batili wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Yang artinya, dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu dengan sedang kamu mengetahui. Sebagai siswa, kejujuran merupakan sifat yang terpuji yang harus dimiliki. Berikut contoh siswa yang berperilaku jujur. 1. Tidak mencontek saat ulangan. 2. Tidak mencuri dagangan di kantin. 3. Akui kesalahan kita apabila kita terlambat masuk. Macam-macam jujur. Yang pertama, jujur dalam niat dan kehendak. 2. Jujur dalam ucapan. 3. Jujur dalam perkataan. C. Hikmah berperilaku jujur. 1. Kita akan tenang tanpa merasa bersalah atau berdosa atas kesalahan yang sudah kita lakukan. 2. Kejujuran kita akan diingat oleh orang lain. 3. Orang lain akan mempermudah semua urusan kita. Yang kedua, santun. Pengertian santun. Santun adalah berkata lemah lembut serta bertingkah laku halus dan baik. Kesantunan seseorang akan terlihat dari ucapan dan tingkah lakunya. Ucapannya lemah lembut, tingkah lakunya halus, serta menjaga perasaan orang lain. Dari sini dapat disimpulkan bahwa santun mencakup dua hal, yakni santun dalam ucapan dan santun dalam perbuatan. Penerapan sikap santun. 1. Sopan santun di sekolah. Contohnya, menyapa teman dengan ucapan salam sambil tersenyum. 2. Menghormati kakak kelas. 3. Menyayangi adik kelas dengan cara peduli kepada mereka. Sikap santun di rumah. Contohnya, tidak berbicara keras atau kasar pada orang tua, orang yang usianya lebih tua seperti kakak, nenek, kakek, dan lain-lain. 2. Tidak memerintah orang tua untuk melakukan sesuatu yang diinginkan. 3. Tidak membantah perintah orang tua. Sikap santun di masyarakat. Contohnya, ikut berpartisipasi dalam kegiatan kerja bakti pembersihan lingkungan. 2. Saling berbagi dan saling membantu sesama tetangga. 3. Aktif dalam kegiatan kerelawanan membantu korban
bencana alam. Manfaat dari sikap santun: 1. Dapat dihargai, dihormati, dan disenangi banyak orang. 2. Memupuk rasa persaudaraan antar teman. 3. Dapat membina dan tetap menjaga hubungan baik oleh orang lain. 4. Dapat menumbuhkan rasa kepercayaan pada orang lain. Materi selanjutnya yaitu materi tentang malu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang akan disampaikan oleh Iin Di sini saya Endarwati Iin Warsito. Endarwati Selamat akan menyaksikan. menjelaskan mengenai tentang bab malu. Yang pertama adalah pengertian malu. Malu adalah menahan diri dari perbuatan jelek, kotor, tercela, dan hina. Sifat malu itu terkadang merupakan sifat bawaan sejak lahir dan juga bisa dari latihan. Lalu macam-macam malu. Yang pertama adalah malu terhadap diri sendiri. Orang yang mempunyai malu terhadap dirinya sendiri saat melihat dirinya sangat sedikit sekali amal ibadah dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala serta kebaikannya kepada masyarakat sekitar dan juga orang tua. Lalu yang kedua adalah malu terhadap sesama manusia. Orang yang merasa malu terhadap manusia akan malu berbuat kejahatan yang maksiat. Dia tidak akan menganiaya dan mengambil hak orang lain. Lalu ada malu kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu rasa malu kepada Allah adalah termasuk tanda iman yang tertinggi, bahkan merupakan derajat ihsan yang paling puncak. Nabi bersabda, ihsan adalah beribadah kepada Allah seakan-akan memandang Allah. Jika tidak bisa seakan memandangnya, maka dengan meyakini bahwa Allah melihatnya. Malu seperti ini akan menimbulkan kesan yang baik. Orang yang memiliki rasa malu terhadap Allah Subhanahu wa taala akan tampak dalam sikap dan tingkah lakunya, karena ia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihatnya. Dan C, yaitu menumbuhkan rasa malu. Menumbuhkan rasa malu dalam kehidupan itu ada banyak cara. Di antaranya yaitu dengan mulai dari yang kecil dari diri kita sendiri, yaitu dengan membiasakan diri untuk selalu berkata jujur. Lalu dan cara lainnya menumbuhkan rasa malu yaitu dengan mempertegas hukuman bagi pelanggar kejahatan. Karena tanpa adanya tindakan yang tegas bagi mereka, maka mereka tidak akan kapok. Jadi akan mengulang hal itu kembali. Lalu saya akan membahas tentang keutamaan malu. Yang pertama adalah malu pada hakikatnya tidak memandang sesuatu kecuali kebaikan. Yang kedua adalah malu adalah cabang keimanan. Yang ketiga adalah Allah mencintai orang yang malu. Nomor 4, malu adalah salah satu akhlak para malaikat. Yang nomor 5 adalah malu senantiasa seiring dengan iman. Lalu malu akan mengantarkan seseorang ke surga. Nomor 7, rasa malu akan membuahkan ifah atau kesucian diri. Sekian presentasi malu dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang terakhir yaitu materi tentang toleransi yang akan disampaikan oleh Imra'atul Qani'ah. Selamat menyaksikan. Dengan toleransi, melanjutkan penjelasan dari teman saya yang tadi, yaitu jujur, santun, dan juga malu. Langsung saja. Secara bahasa Arab, toleransi itu biasa disebut dengan tasamuh. Tahu kan tasamuh? Ya, tasamuh. Selain itu juga dalam bahasa, toleransi itu diartikan sebagai tenggang rasa. Dan lantas secara istilah artinya tasamuh itu sikap saling menghormati, saling menghargai antar sesama.
dihormati dalam hal perbedaan. Terus setelah itu di sini saya akan menjelaskan tentang toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari itu misalnya toleransi itu dalam hal misalnya ada tetangga kita yang beragama selain agama Islam. Otomatis kita itu secara tidak langsung sudah bersikap toleransi, saling menghargai dalam hal ketika dia menjalankan ibadah kita tidak mengganggu. Ketika dia melaksanakan merayakan hari raya misalnya hari raya Kristen atau Hindu atau Buddha, kita tidak mengganggunya, dan juga kita tidak menjelek-jelekkan ataupun tidak menjatuhkan agama dari mereka. Setelah itu ketika mereka beribadah, misalnya hari Minggu itu kan biasanya digunakan orang Kristen itu untuk beribadah, kalau kita kan Jumat, seperti itu. Terus ketika mereka merayakan hari Natal, nah itu kita menghormati, kita tidak boleh menjelek-jelekkan. Setelah itu saya akan menjelaskan tentang toleransi dan kedamaian negeri. Di Indonesia ini itu banyak sekali agama yang berbeda-beda. Hampir kalau tidak salah itu ada agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu. Itu kan hidupnya berdampingan. Nah, dalam masyarakat Indonesia itu sudah bisa beradaptasi, sudah bisa saling bertoleransi antar umat beragama. Dan banyak negara lain yang mengakui bahwasanya di Indonesia itu rasa toleransinya itu sangatlah tinggi karena mereka itu bisa hidup berdampingan tanpa adanya perbedaan yang berarti. Terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.